Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 9 semester 1 pada pertemuan ke-6 DOPTD SMP Negeri 2 Bajuin. Bersama Ibu Hajariah. Kali ini kita masih membahas pada bab 1, yaitu dengan pokok bahasan dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Perubahan tersebut terjadi dengan adanya peristiwa kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan penduduk. Dinamika penduduk benua Asia. Berdasarkan data WPDS tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921.000.000 jiwa. Dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 4.397.000.000 jiwa. Dengan pertambahan penduduk 476 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Kemudian laju pertambahan penduduk sebesar 1,5% per tahun. Penyebaran penduduk di benua Asia tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah kepadatan tertinggi terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia, penduduknya relatif jarang. Berdasarkan Human Development Index atau HDE, atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, negara yang memiliki kualitas tinggi di benua Asia yaitu Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Negara tersebut memiliki harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan yang sangat tinggi. Sedangkan negara yang memiliki kualitas sedang seperti Indonesia. Kemudian negara yang memiliki kualitas rendah yaitu Nepal. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid yang terdapat di Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ras Negroid terdapat di Asia Selatan, misalnya suku Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian di Asia Barat atau Timur Tengah, bagian selatan dan bagian utara. Kemudian yang ketiga, ras Kaukasoid terdapat di Asia Utara, Asia Selatan bagian tengah, Asia Barat bagian utara. Dinamika penduduk benua Amerika. Berdasarkan data WPDS tahun 2005, jumlah penduduk Amerika mencapai 888 juta jiwa. Dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 987 juta jiwa. Dengan pertambahan penduduk 99 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Kemudian laju pertambahan penduduknya 0,9% per tahun. Dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, terkonsentrasi penduduk di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Amerika Tengah lebih rendah kepadatan penduduknya. Kualitas penduduk benua Amerika berdasarkan HDE, negara yang memiliki kualitas yang tinggi yaitu Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Kemudian negara yang memiliki kualitas penduduk sedang diantaranya Paraguay, Bolivia,
Sedangkan penduduk asli benua Amerika adalah suku Indian dan Eskimo. Penduduk pendatang ada 3 ras utama, yaitu ras Caucasoid dari Eropa, Mongolia dari Asia, dan Negroid dari Afrika. Bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Inggris, yang merupakan bahasa utamanya. Kemudian 83% penduduknya beragama Kristen, sisanya Yahudi dan Islam. Kita lanjutkan dinamika penduduk benua Afrika. Berdasarkan data WPDS tahun 2005, jumlah penduduk Afrika mencapai 906 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, bertambah menjadi 1.171 juta jiwa, dengan pertambahan penduduk 265 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Laju pertambahan penduduknya 2,5% per tahun. Sedangkan penyebaran penduduk tidak merata di sejumlah wilayah. Wilayah gurun hampir tak berpenghuni. Wilayah dengan kepadatan tinggi berada di Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, Afrika Selatan, bagian timur, dan sepanjang lembah Sungai Nil. Sebagian besar penduduknya keturunan Negro yang berkulit hitam. Oleh karena itu, benua ini juga dijuluki dengan benua hitam. Penduduk Afrika dikelompokkan menjadi 4 ras, yaitu ras Negro, ras Caucasoid keturunan Arab, ras Caucasoid keturunan Eropa, dan suku pribumi. Agama yang dianut di benua Afrika sangat beragam. Bahasa utama yang digunakan yaitu bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Negara dengan kualitas penduduk yang tinggi diantaranya Aljazair dan Tunisia. Sedangkan negara dengan kualitas penduduk yang sedang diantaranya Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk yang rendah diantaranya Sudan, Ethiopia, dan Kenya. Dinamika penduduk benua Eropa. Berdasarkan data WPDS tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 742 juta jiwa. Dengan pertambahan penduduk 12 juta jiwa dalam waktu 11 tahun. Laju pertambahan penduduk cukup rendah yaitu 0,2% per tahun. Penyebaran penduduk merata di sejumlah wilayah. Penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. Agama yang terbesar adalah agama Katolik Roma. Sedangkan bahasa resmi yaitu bahasa Inggris. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur, kualitasnya tergolong tinggi. Negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Dinamika penduduk benua Australia. Berdasarkan data WPDS tahun 2005, jumlah penduduk benua Australia mencapai 20.400.000 jiwa. Dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 23.900.000 jiwa.
dengan pertambahan penduduk 3.500.000 jiwa dalam waktu 10 tahun. Australia menjadi negara tujuan migran dari berbagai negara. Kebanyakan orang Australia, lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar yang umumnya terletak di tepi pantai. Penduduk Australia 92% bangsa kulit putih atau Caucasoid. Selebihnya berasal dari benua Asia dan lainnya. Kemudian agama terbesar yaitu agama Kristen Protestan. Dan penggunaan bahasa resmi yaitu bahasa Inggris. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jaga kesehatan. Ikuti selalu protokol kesehatan dari pemerintah. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.